Ya, selamat siang atau pagi ataupun malam. Saya mau menyampaikan bahwa kemarin WA saya di-cloning orang atau di-hack orang lah seperti itu, saudara. Dan ceritanya bagaimana, saya akan menceritakan awalnya. Pertamanya saya juga tidak tahu bagaimana kok bisa ya WA saya di-hack orang atau di-cloning orang. Pada kemarin waktu saya lagi nonton ibadah online kami di YouTube, ada seorang bapak menelpon saya pagi-pagi. Dia mengatakan, "Pak, bapak ada WA saya untuk pinjam uang, Kak. Bapak ada masalah, ada keperluan." Saya bilang, "Tidak, Pak, saya tidak ada WA." "Oh, kalau begitu WA-nya bapak itu dihack orang." "Wah, iya, Kak." Waduh, saya langsung cepat-cepat kasih tahu istri saya untuk segera menghubungi teman-teman yang ada di kontak daripada WA istri saya supaya diinformasikan. Dan benar, saudara, rupanya WA saya itu sudah dihack dan mereka menghubungi orang-orang yang selama ini terhubung dengan saya, baik itu melalui chatting ataupun melalui telepon WA, dan beberapa kontak-kontak yang ada di kontak WA saya yang pernah terjalin hubungan lewat chatting ataupun kontak lewat telepon ya. Dan itu yang mereka hubungi, dan kemudian mereka dimintain untuk pinjam uang. Ada yang 3 juta, 2 juta, 5 juta, ada yang 10 juta. Tapi puji Tuhan tidak ada yang kena, karena mereka semua mengkonfirmasi dulu kepada saya, dan saya katakan bahwa itu bukan saya dan handphone WA saya kayaknya dihack oleh orang. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Saya juga bingung awalnya. Kemudian saya coba menelusuri melalui Facebook saya, dan ternyata rupanya mereka masuk dari Facebook saya, saudara ya. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu mereka minta pertemanan saya, nah kemudian waktu itu saya menerima pertemanan. Saya juga tak terlalu kenal orang itu, kemudian saya menerima. Dan kemudian biasanya kalau kita menerima pertemanan baru kan otomatis ada inbox yang masuk, dia mengucapkan ada lambaian tangan begitu, atau salam kenal begitu. Dan kemudian dia masuk di inbox saya, di messenger saya di Facebook. Kemudian dia katakan salam kenal gitu. Lalu saya jawab salam kenal juga. Lalu dia mulai bertanya, "Kakak atau bapak sekarang di mana?" Saya bilang saya ada di Papua. Lalu saya tanya, "Kamu di mana?" Dia bilang dia ada di Jakarta Selatan dan sebagainya. Lalu terjadilah komunikasi. Saya bilang, "Ya, kamu berharga di mata Tuhan." Saya menasihatikan, memang saya seorang hamba Tuhan. Dan singkat cerita dia bilang begini, "Pak, bisa nggak saya bisa minta nomor WA-nya Bapak supaya kita bisa lebih akrab lagi. Nanti kalau ada lain waktu saya bisa hubungi Bapak lewat WA." Dan saya tidak ada prasangka yang tidak baik. Kemudian saya dengan polosnya saya memberikan nomor WA saya kepadanya, dan kemudian dia bilang begini, "Pak, WA saya itu private number, karena banyak orang yang selalu WA ke saya yang tidak benar, sehingga saya kasih privacy. Jadi siapa saja yang mau menghubungi WA saya tidak akan bisa kecuali saya mengizinkannya, dan itu biasanya nanti saya akan ada nomor passwordnya untuk bisa masuk ke dalam." Dan kemudian saya bilang oke. Kemudian saya kasihlah nomor handphone saya. Kemudian dia bilang, "Pak, itu nanti saya kirim yang agak lama lagi, saya kirim lewat via SMS ya, nomor verifikasi saya. Nanti Bapak tinggal sebutkan supaya saya nanti bisa masukkan di handphone saya, supaya Bapak bisa nanti saya invite di WA saya." Dan saya tanpa mencurigai, kemudian memang ada SMS masuk, nomor verifikasi 6 angka, saudara ya. Dan kemudian saya menyampaikan ke dia lewat messenger Facebook saya nomor itu. Lalu dia tanya, "Benar ini nomornya, Pak?" "Iya." Nah, kemudian kemudian dia masuk, dan sejak itu saya kaget. Terjadi komunikasi itu putus, dan saya langsung menerima telepon bahwa ada WA yang menyatakan bahwa saya pinjam uang dan saya minta tolong karena ada masalah keluarga dan sebagainya. Ya seperti itu, saudara ya. Dan banyak orang yang di WA-in dalam kontak itu untuk dipinjamkan, untuk saya pinjam uang gitu. Tapi puji Tuhan
tidak ada yang kena karena mereka konfirmasi dulu ke saya, menelpon ke saya dulu apakah itu benar saya. Nah, puji Tuhan tidak ada yang kena dan mereka semuanya tidak mentransfer uang-uang tersebut. Nah, saudara, lalu kemudian yang mungkin dia masuk dengan nomor verifikasi itu, dan kemudian saya coba lewat di Facebook saya lihat orang ini, saya ingat kembali, oh ya saya pernah chatting dengan orang ini 2 hari yang lalu. Kemudian saya telusuri dan ternyata dia sudah blok nomor messenger saya, dia sudah blok juga pertemanan saya di Facebook. Jadi saya mau beritahu kepada teman-teman semua, hati-hati ketika menerima pertemanan lewat Facebook. Jangan pernah memberikan, kalau nomor mungkin bisalah kita kasih, tapi ketika minta verifikasi atau OTP apapun itu jangan pernah memberikan kepada orang lain, karena itu bisa saja dia masuk menjadi hackers dalam WA kita dan juga dalam media-media sosial kita. Nah, bagaimana supaya WA ini bisa pulih kembali, caranya gimana? Dan memang waktu itu tindakan yang saya lakukan yang pertama adalah saya menghapus aplikasi daripada WhatsApp pertama itu yang saya lakukan. Kemudian saya mulai mendownload ulang, tapi memang verifikasinya tidak akan bisa kita dapatkan setelah 10 jam. Jadi 10 jam setelah kita download itu kita menunggu verifikasi dari WhatsApp itu sendiri melalui SMS baru bisa masuk, saudara ya. Dan itu yang pertama, kalau saudara WA saudara dihack orang atau di-cloning orang, pertama saudara hapus dulu WA aplikasinya, kemudian nanti saudara install. Memang tunggu waktunya untuk dapat verifikasi itu 10 jam kurang lebih. Lalu langkah yang kedua adalah saudara bisa menghubungi teman-teman, memberitahu teman-teman dekat saudara, kontak-kontak saudara yang saudara sering berinteraksi lewat WA, supaya berhati-hati kalau ada WA yang masuk minta pinjam uang dan minta uang itu bukan saudara. Jadi sehingga mereka juga tidak tertipu dan tidak termakan oleh WA-WA yang akan masuk dalam hidup mereka melalui hackers ini, saudara ya. Lalu yang ketiga adalah saudara bisa mengirim email ke WA langsung di emailnya WA support WhatsApp gitu @gmail.com gitu, saudara ya. Support dalam bahasa Inggris SUPPORT, WhatsApp ya tulisannya WhatsApp seperti biasa, WHAT WhatsApp ya, WHATSAPP begitu, saudara ya, WhatsApp ya. Nah, saudara bisa kirim email di sana ditujukan kepada support WhatsApp ya. Lalu saudara tulis di situ subjeknya lost gitu, lost number. Lalu saudara bisa ketik di situ bahwa saudara menginformasikan kepada WhatsApp bahwa WhatsApp saudara di hackers orang atau di sabotase orang. Lalu saudara lampirkan alamat WA saudara yang saudara gunakan di dalam WhatsApp. Lalu yang kedua, saudara bisa masukkan juga di dalam surel itu, dalam email itu ke WhatsApp itu saudara bisa lampirkan nomor handphone saudara juga di dalam situ, supaya nanti dari pihak WhatsApp bisa mengangkatnya sehingga saudara bisa kembali bisa menggunakan WhatsApp yang nanti saudara download ulang ya. Itu yang kedua, dan itu yang ketiga ya, saudara ya. Dan yang keempat adalah saudara untuk mencegah itu, saudara harus setelah itu nanti saudara download, saudara lakukan verifikasi, yaitu 2 langkah ya. Caranya bagaimana? Halo semua, buat kalian pengguna WhatsApp wajib untuk mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah, yaitu sebuah fitur WhatsApp yang disediakan khusus untuk keamanan tingkat lanjut bagi para penggunanya. Dengan mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah ini, maka nomor WhatsApp kalian lebih terjamin keamanannya, karena sangat sulit untuk disadap atau didaftarkan ulang oleh orang lain. Mungkin kalian tidak menyadari kalau nomor WhatsApp yang sedang kalian gunakan saat ini ternyata bisa didaftarkan ulang oleh orang lain tanpa sepengetahuan kalian. Silahkan simak baik-baik video ini. Saya sengaja menggunakan 2 handphone agar mudah dipahami. HP sebelah kanan adalah HP saya. HP ini menggunakan 4 akun WhatsApp sekaligus dan hanya dengan 1 nomor HP untuk keempat WhatsApp tersebut. Oke, lanjut. Dan sebelah kiri adalah HP orang lain. Nah, orang lain ini akan menyadap atau mendaftarkan ulang WhatsApp BKD WA3 yang saat ini sedang aktif. Perhatikan nomornya 0859 sekian 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 10221.
Kemudian sekarang perhatikan HP sebelah kiri. Dia mendaftarkan ulang nomor BKD WA3. Nomornya sama ya guys, 0859 sekian 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 10221. Seperti biasa, saat mendaftar WhatsApp maka wajib memasukkan kode verifikasi yang dikirim oleh pihak WhatsApp ke nomor yang didaftarkan. Dalam tutorial ini berarti pihak WhatsApp akan mengirim kode verifikasi ke nomor 0859 sekian 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 10221 yang berada di HP sebelah kanan, baik itu lewat SMS maupun lewat telepon. Tapi tahukah kalian, ternyata ada cara rahasia di mana ketika nomor WhatsApp kalian didaftarkan ulang oleh orang lain, kode verifikasinya justru tidak dikirim ke nomor kalian, tetapi langsung dikirim ke nomor orang lain tanpa sepengetahuan kalian. Ini sangat berbahaya sekali karena secara otomatis kalian akan keluar dari akun WhatsApp dan orang lain akan berhasil masuk ke akun WhatsApp kalian, alias WhatsApp kalian kena bajak atau kena sadap. Tapi cara rahasia itu tidak akan berfungsi jika kalian sudah mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah. Mari kita buktikan. Karena di sini saya tidak menggunakan cara rahasia, maka kode verifikasi dikirim ke nomor 0859 sekian 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 10221 yang berada di HP sebelah kanan. Tapi saya akan memasukkan kodenya di HP sebelah kiri. Kode verifikasi Anda adalah 213873. Kode verifikasi Anda adalah... Nah, inilah fungsi dari verifikasi 2 langkah. Orang lain yang mendaftarkan ulang WhatsApp kalian diminta memasukkan PIN verifikasi 2 langkah. Karena dia tidak tahu PIN-nya, maka dia tidak berhasil masuk ke WhatsApp kalian. Dan WhatsApp kalian tetap aman. Tapi jika kalian tidak mengaktifkan verifikasi 2 langkah, maka ketika orang lain berhasil memasukkan kode verifikasi WhatsApp, maka secara otomatis kalian akan keluar dari akun WhatsApp dan orang lain justru masuk ke WhatsApp kalian. Gimana guys? Penting banget kan mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah? Untuk cara mengaktifkannya sangat mudah. Silahkan kalian masuk ke WhatsApp, kemudian klik titik 3 di sebelah pojok kanan atas dan pilih setelan. Silakan pilih akun dan kemudian pilih atau klik verifikasi 2 langkah. Maka akan tampil seperti ini. Silakan kalian pilih aktifkan. Nah, di sini silakan kalian buat PIN atau password sesuai keinginan kalian. Pastikan kalian tidak lupa dengan PIN yang dibuat ini. Karena terkadang kalau buka WhatsApp diminta untuk memasukkan PIN ini. Jika PIN sudah oke, silakan klik lanjut. Kemudian kalian masukkan kembali PIN yang baru saja kalian buat untuk konfirmasi. Dan kemudian klik lanjut. Nah, di sini silakan masukkan alamat email kalian. Email ini berfungsi jika suatu saat kalian lupa PIN, maka bisa dipulihkan lewat email yang kalian daftarkan di sini. Setelah oke, klik lanjut dan masukkan kembali email kalian untuk konfirmasi. Terakhir, silakan klik simpan. Selamat, sekarang WhatsApp kalian jauh lebih aman lagi dari sebelumnya karena sudah mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Itu saudara bisa, sehingga saudara bisa aman dari hackers daripada WhatsApp. Ya, saya pikir itu yang saya bisa bagikan kepada saudara. Hati-hati saudara, jangan pernah memberikan nomor verifikasi dan juga OTP saudara kepada siapapun. Ya, hati-hati juga terhadap pertemanan di Facebook, saudara harus selektif. Kadang-kadang ada orang-orang yang berniat jahat mau berteman dengan kita, pura-pura berteman dengan kita, counseling dan sebagainya, lalu dia minta nomor supaya lebih akrab dan sebagainya, dan itu menjadi sarana buat dia masuk ke dalam WhatsApp kita karena dia minta nomor, lalu dia minta nanti ada verifikasi, dan itu jangan dikasihkan saudara ya. Dan itu nanti dia bisa masuk ke dalam WhatsApp kita dan bisa memanfaatkan, dan yang tidak baiknya nama baik kita. Dan puji Tuhan, orang-orang yang mereka hubungi ini adalah orang-orang yang memang tahu saya tidak pernah pinjam uang gitu saudara. Nah, satu tips yang saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara kirim WhatsApp kepada siapapun atau kepada siapa, jadikan itu
ciri khas saudara, sehingga itu orang akan curiga, loh ini nggak biasanya kok dia menulis WhatsApp seperti ini, kenapa kok gaya bahasanya berbeda gitu ya. Jadi saudara bisa menulis sesuai dengan ciri khas saudara, kayak misalnya saya biasanya shalom, bagaimana kabar, nah itu, nah sehingga orang bisa tahu, oh ini bukan Pak Gelpi, oh ini bukan orang ini orang lain kayaknya, nah gitu ya. Dan memang dia masukkan minta pinjam uang itu dengan sedikit memaksa memangnya saudara ya, ditentukan nanti jam 2 dia akan ganti begitu ya. Lalu namanya jelas bukan nama saya dalam rekening itu, namanya rekening itu adalah nama rekening daripada orang lain sendiri. Oke, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Nanti saya akan lampirkan juga nama-nama orang-orang yang di WhatsApp untuk dimintain nomor rekening ya, mintain uang pinjaman, dan mereka tapi tidak sampai tertipu saudara ya, supaya saudara juga bisa berhati-hati. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam saudara. Tuhan Yesus berkati.